Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat dan untuk kita selalu tetap sehat. Hari ini kita akan menyelenggarakan dialog tentang penyelenggaraan Digital Technopreneur Fest atau DTF yang diselenggarakan dengan kegiatan oleh Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Para pemirsa sekalian, saya perkenalkan, nama saya Lala M. Kolopaking. Saya dari Prediction IPB University akan mencoba menggali, mendialogkan penyelenggaraan DTF ini. Kami perkenalkan di sebelah kiri ujung kami adalah Bapak Dr. Indra Gunawan MSc. Beliau adalah staf ahli Menteri Kementerian Investasi bidang ekonomi makro. Dan di sebelah kiri dekat saya adalah Bapak Profesor Dr. Didin Damanhuri. Beliau adalah guru besar di IPB University yang kali ini akan menjadi narasumber juga dalam dialog kita. Dan narasumber kita ketiga adalah Ibu Hilda Kusumadewi dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya pikir menjadi lengkap ada pria dan perempuan, ya, karena usahawan dan digital itu pada dasarnya equal, boleh menyertakan perempuan dan lelaki. Baik, sebagaimana kita ketahui, dampak pandemi ini luar biasa terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dan juga dunia yang saat ini perlu direspon karena terus terang para usahawan harus berkreasi ya dalam bertahan dan juga dengan harapan dapat menjadikan momen ini adalah momen peluang untuk membuka diri dalam usahanya. Baik, kita mulai dengan mendengarkan apa yang kita maksud dengan Digital Techno Fest ini kepada Bapak Indra. Pak Indra, saya silakan. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang ingin diciptakan adalah sebuah wadah di mana investor dan inventor itu bertemu. Untuk bisa terus memajukan bidang usaha yang terkait dengan inovasi dan penggunaan teknologi yang semakin membuat pelaku usaha itu menjalankan usahanya semakin efisien. Hal ini sangat sejalan, Pak, dengan strategi yang dijalankan oleh kementerian ini untuk memajukan penanaman modal di Indonesia. Intinya adalah bahwa kita ingin melihat sebuah inovasi di bidang kemajuan berusaha sehingga menghasilkan investasi yang berkualitas. Investasi yang berkualitas ini selain dia tidak hanya harus Jawa dan luar Jawa, tapi juga harus bisa menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi. Nah, kuncinya adalah meningkatkan produktivitas. Dan untuk meningkatkan produktivitas ini, teknologi berperan sangat tinggi, sangat penting di sini. Sehingga kami sangat menyambut baik kegiatan seperti ini, di mana kita bidik peningkatan produktivitas nasional dalam hal penanaman modal di Indonesia ini. Selain itu, BKPM juga sedang giat dan makin menggencarkan upaya-upaya promosi untuk investasi, sehingga yang dicari oleh para investor ini adalah kegiatan-kegiatan yang berproduktivitas tinggi. Ini kita kawinkan juga dengan strategi promosi kita yang semakin juga menggunakan platform-platform digital seperti itu, sehingga supaya nyambung gitu kontennya juga harus sesuatu yang bersifat peningkatan produktivitas seperti itu. Perlu dicatat juga bahwa kami punya 8 kantor di luar negeri, di 8 negara.
di mana kantor-kantor tersebut juga sangat aktif untuk menjaring investasi-investasi yang bersifat teknologi tinggi, gitu. Jadi apabila nanti ada sebuah sektor usaha beserta pelaku usahanya yang bisa dihasilkan oleh kegiatan ini bisa dibantu dijualkan oleh kantor-kantor kami tersebut. Jadi kami punya jaringan internasional yang bisa ikut mengembangkan hasil dari kegiatan ini. Jadi klop Pak, antara strategi kementerian dengan kegiatan ini. Makasih Pak Indra. Jadi memang ini sebuah bagian dari strategi besar Kementerian Investasi Pak ya, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Prof Didin, apa ada pandangan tentang tadi strateginya dan dalam konteks penyelenggaraan Digital Technopreneur Fest ini? Mungkin ada pandangan Prof Didin, silakan. Iya, saya kira menarik yang disampaikan Pak staf ahli Pak Dr. Indra Darmawan ini, bahwa unsur digital ekonomi sudah masuk di dalam kerangka strategi besar investasi Indonesia, dan tadi istilahnya yang produktivitas tinggi serta investasi yang berkualitas. Memang kalau boleh saya juga menambahkan lebih jauh gitu ya, bahwa problem Indonesia kan terakhir ini share industri itu memang kan menurun ya dibanding sebelum tahun 2000. Jadi kalau dulu akhir 98 itu sekitar 30%. Sekarang menurut data BPS itu tinggal 19%. Ada istilah bahwa kita mengalami deindustrialisasi. Jadi memang yang disampaikan oleh Pak Indra tadi itu sangat penting saya kira, agar kita membangkitkan kembali reindustrialisasi dengan platform digital, kemudian juga yang sustainable tadi, yang berkualitas secara sosial, ekonomi maupun ekologi gitu. Kalau boleh saya tambahkan yang lebih strategis adalah bahwa saya kira pergeseran persaingan untuk memperoleh modal dari asing dan membangkitkan juga dari secara nasional, bisnis ke depan atau investasi ke depan adalah yang dibilang oleh Klaus Schwab itu, yaitu chairman dari World Economic Forum, harus juga mengoreksi tentang kegagalan globalisasi. Jadi globalisasi yang sudah berlangsung sekitar 30 tahun ya, sejak tahun 90 sampai hari ini, ternyata di samping membangkitkan pertumbuhan perdagangan global sampai sekian kali lipat, juga berdampak kepada ketimpangan antar golongan pendapatan di semua negara, termasuk di negara-negara maju, terutama di Amerika, apalagi di negara berkembang itu, plus gap antara negara maju dengan negara berkembang. Nah, sehingga kalau Indonesia bisa menggenjot investasi, GDP-nya, porsinya makin signifikan, dan ada reindustrialisasi, apalagi dipercepat dengan digitalisasi, saya kira kalau itu bersama-sama negara berkembang lain, itu gap antara negara maju dan negara berkembang itu bisa dikurangi. Nah, sementara investasi yang berkualitas seperti yang dibilang tadi, yang sustainable secara sosial, ekonomi dan ekologi, itu akan mengurangi gap antar golongan pendapatan. Mengapa? Karena selama ini kan perusahaan mancanegara ya, multinational corporation itu terlalu mengejar yang disebut industri ekstraktif ya. Jadi ambil, jual, ekspor dengan segala risiko secara ekologi rusak gitu. Nah, sekarang kalau memang pencanangan Kementerian Investasi lebih sustainable, lebih berkualitas, saya kira kita Indonesia bersama negara-negara berkembang akan lebih memacu investasi, di mana investor-investor pun yang bersaing masuk ke Indonesia dan negara berkembang lain itu adalah mereka yang
bisa meng-create employment segala segmen. Jadi yang padat modal tapi juga padat teknologi itu boleh-boleh saja, tetapi appropriate teknologi. Jadi semua jenis teknologi tapi memecahkan masalah kesempatan kerja, masalah sound ecologically, jadi lebih lestari secara lingkungan, tapi juga memecahkan struktur GDP yang terlalu berat konsumsi sekarang ini. Investasi kan kurang sekali. Jadi saya kira DTF, apalagi apresiasi ini kementerian baru karena prestasi BKPM, saya dengar itu sampai yang mangkrak sekitar 560 triliun itu bisa diselesaikan ya. Itu adalah prestasi BKPM sehingga Presiden menghargai dan meningkatkan leveling BKPM menjadi Kementerian Investasi dengan strategi baru yang lebih menarik gitu, luar maupun dalam negeri. Saya kira mudah-mudahan bisa terpecahkan masalahnya. Terima kasih. Our streets are suddenly quiet. Our people too. Our kids can't go to school. Can't play outside and make friends. This generation is glued to screens. This crisis has hit us all very hard. But we are managing well. We are adapting. We remain vigilant. We are resilient. Because this is how we were raised. To never give up. If there is anything COVID-19 will teach us, it will be new forms of caring. It has shown us how we are all connected to each other. We are now more connected than ever. In this unprecedented time, we want to make it easier for the businesses. Yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. What do you think about red tape in Indonesia? Reforms such as the recent one on omnibus law would for sure help strengthen the Indonesian economy by increasing productivity, competitiveness, and ease of doing business, while at the same time reducing excessive bureaucracy. What makes your company invest in Indonesia? What are the key drivers? BASF has been investing in Indonesia for 45 years. Indonesia has the important qualities for business to thrive: dynamic market, fast developing customer needs, and overall energy and optimism that propels the country forward. Huge market, and they see the abundance of resources, natural resources, mineral resources, but also human resources. If you have a suggestion for the government of Indonesia on how to improve the investment climate, what would that be? In general, we are looking for an investment climate with less complexity in law, low certainty, as well as coordination and collaboration among government institutions and bodies. Political stability and economic growth are deeply interconnected. Second, as I have mentioned before, consistent on-the-ground implementations of policies will be instrumental in ensuring that the businesses can benefit from the incentives and the facilities that the government is offering. And third, we also hope that the government is putting great care and attention also to existing long-term investors. I think team in BKPM, Pak Balil and his team has coordinated quite well and interacted very closely with us as appropriate, and we look forward to continuing in the same manner. To respond to those issues, what BKPM has to say. Para investor yang saya hormati, realisasi investasi Indonesia sejak tahun 2016 sampai 2020 khususnya di bidang industri sebesar 1.321,8 triliun. Angka ini merupakan 36% dari total investasi.
Di tahun 2020, di mana di era pandemi COVID-19, kita berhasil mencatat realisasi investasi sebesar 826,4 triliun. Di mana 33%-nya adalah di sektor industri. Investor dimanapun berada dibutuhkan kepastian, kemudahan, transparansi, dan efisien. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja, semuanya perizinan sudah berbasis elektronik dan berbasis OSS. Dan semuanya terpusat pada satu pintu. Hal ini kita lakukan semata-mata adalah untuk bagaimana mendorong untuk percepatan realisasi investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia bisa kita wujudkan. Invest in a country whose people never give up. Invest Indonesia now. Ada hal yang menarik sebenarnya dengan DTF ini. Kalau kita perhatikan bagaimana makro strategi dari Kementerian Investasi dan BKPM, kemudian pandangan pakar ya, bahwa menyambut baik langkah-langkah strategis gitu, dan Pak Indra tadi menyebutkan bahwa DTF ini adalah satu penggunaan platform digital mendekatkan antara inventor dan investor. Nah, dalam konteks itu, apakah kemudian ada harapan kepada siapa inventor itu didorong dan dalam konteks bagaimana supaya mereka bisa merespon sebagai pengusaha, dan kedua, apakah ada inventor yang memang menjadi pilihan dalam peluang-peluang sektor apa yang baiknya dikembangkan? Mungkin Pak Indra boleh memberikan gambaran? Baik, kita ingin melihat sebuah kegiatan usaha yang meningkatkan produktivitas, yang berbasis inovasi dengan menggunakan teknologi. Intinya kita ingin menumbuhkan inovasi. Inovasi itu bisa berupa penciptaan sebuah produk baru atau penyempurnaan dari yang sudah ada, baik metodenya maupun produk itu sendiri. Jadi yang baru lebih baik, menyempurnakan yang sudah ada juga baik, seperti itu. Jadi kita akan ingin melihatnya seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini tentunya nanti akan ada seleksi dari pendaftar. Nah, setelah peserta yang terseleksi itu nanti akan berinteraksi dengan para narasumber melalui sebuah acara dan kegiatan yang bisa menambah wawasan mereka sehingga bisa akhirnya menghasilkan produk-produk dan metode-metode maupun cara pemikiran yang baru yang kita butuhkan bersama setelah kita berinteraksi dengan para narasumber gitu, sehingga hasil akhirnya ada sesuatu yang kita perlukan bersama. Jadi arahnya ke sana, Pak. Sektornya bisa macam-macam, tapi intinya adalah bisa baru, bisa penyempurnaan dari hal yang ada. Kita arahnya ke sana. Baik. Makasih Pak Indra. Mungkin Prof. Didin boleh menambahkan apakah ada ruang-ruang sektor yang mungkin memang punya nilai strategis ke masa depan? Iya. Silakan. Memang sebelum langsung menjawab itu, saya kira perlu dijelaskan di sini bahwa struktur dunia usaha menurut data di BPS yang sekitar 65 juta ya jumlah unit usaha itu, sayangnya Indonesia ini baru 0,02% yang disebut sektor besar gitu ya. Lebih dari 99% itu UMKM. Jadi strukturnya kayak tempayan gitu, bukan struktur apalagi jauh dari belah ketupat ya. Nah ini memang masih kurang sehat ya, karena UMKM ini kan terutama mikro, sektor informal itu kan penting ya buat masyarakat, tetapi kemudian untuk merespon yang bagaimana lebih produktif tinggi, kemudian berbasis teknologi dan sebagainya, itu kan perlu dorongan besar ya dari menengah dan besar. Nah, jadi saya kira walaupun
kita baru mulai, kita ingin dorong bahwa mungkin dengan DTF ini adalah memperbaiki struktur dunia usaha yang lebih tahap pertama itu mungkin yang dari tempayan itu menjadi kayak apa namanya piramida dulu. Jadi memperkecil yang mikro dan sektor informal dan memperbesar yang menengah gitulah. Menengah itu mungkin beberapa tahun dan 5 tahun 10 tahun kita harus mendorong yang menengah makin besar. Yang menengah besar dan yang menengah sudah menjadi menengah itu didorong menjadi sektor-sektor yang lebih besar lagi. Jadi struktur dunia usaha yang kelas menengahnya besar dan pengusaha besarnya juga lumayan signifikan, yang merespon teknologi tadi, produktivitas yang tinggi, bahkan lebih sustainable dari sisi sosial, ekonomi, dan ekologi, itu memang membutuhkan waktu. Tetapi di TF, saya kira adalah sebuah dorongan besar, big push, agar Indonesia jangan dengan struktur yang tidak sehat tadi, gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira nanti dalam waktu interaksi dengan yang disebut fasilitator ya maupun narasumber nanti, mereka mudah-mudahan terpilih sekitar 20 kalau nggak salah ya, itu adalah yang relatif menengah, kecil tapi yang agak besarnya, sehingga ketika mereka sudah selesai gitu ya sekitar bulan-bulan November gitu, kita pertemukan langsung saja Pak kalau bisa dengan para investor, baik investor kelas besar maupun global, untuk sektor-sektor yang promising ya. Sekarang kalau menurut saya sekarang ini pertama ya, sekarang orang lagi bicara tentang industri mobil listrik misalnya, dan dibutuhkan sebuah energinya yang berbasis kepada nikel ya. Baterai maksud saya yang berbahan nikel. Ini sekarang pertarungan di antara negara berkembang sedang terjadi, dan sementara ini kan kita agak tergeser oleh India. Tetapi saya dengar Lemhana saya kebetulan di sana juga itu lagi melihat di berbagai daerah, apakah di Sumatera, di Sulawesi, yang industri nikel untuk bahan baterai, ternyata Indonesia adalah salah satu negara yang besar potensinya maupun yang sudah beroperasi sekarang. Itu ternyata besar. Salah satu terbesar di dunia bahkan. Jadi saya kira Indonesia akan bisa lewat Pak Menteri nanti untuk bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan global agar bisa investasi di bidang smelter untuk membuat pabrik baterai ini di Indonesia. Nah, dengan demikian maka mobil-mobil listrik pun memang sudah dirintis oleh perusahaan-perusahaan tertentu, negara tertentu ya, tetapi makin masif nanti. Dan itu sangat ramah lingkungan kan, kalau mobil berbasis listrik. Yang kedua adalah sekarang industri halal. Indonesia salah satu industri halal terbesar di dunia gitu, dan sangat luar biasa potensinya. Kemudian yang ketiga adalah pariwisata. Saya kira pariwisata ini multiplier efeknya luar biasa. Dia sektor teknologi tingginya juga bisa menjadi payung, tapi kemudian bisa inward kaitan ke belakang maupun ke depan dengan UMKM juga besar gitu. Dan yang berikutnya adalah mengolah sumber daya alam, tetapi yang ramah lingkungan, yang tidak ekstraktif, tapi mengolah secara value added-nya setinggi mungkin. Apalagi dengan digitalisasi, baik itu industri yang darat maupun agro maritim. Saya kira ini yang promising ya untuk investasi kalau menurut saya di Indonesia yang bisa kita dorong ya, pengusaha-pengusaha baru itu gitu. Ya, demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Didin. Jadi kalau kita dengar dari dua narasumber itu, bagi yang berminat mengikuti DTF, bersiap-siap untuk berpikir baru Pak ya. Tadi berulang kali Pak Indra bilang basisnya ada inovasi dan produktivitas. Nah,
ini menjadi makin jelas apabila kita melakukan interaksi dari fasilitasi yang kita bangun di Kementerian Investasi dalam hal ini di acara DTF, dan ini menjadi ruang juga untuk berinteraksi dengan para calon investor. Dan Prof. Didi tadi memberi gambaran bagaimana kita mau membangun industri yang basisnya sumber daya lokal menjadi industri baru yang kemudian produktif dan menggunakan platform digital. Karena selama ini platform digital belum memainkan peran bagaimana mempromotingkan pengolahan manufaktur dari sumber daya lokal. Dan ini investasi masa depan ya, Prof. Didi, Pak Indra. Saya pikir menarik ya. Ibu Hilda, tadi kita sudah dengar bahwa kita memerlukan usahawan yang punya kreasi baru dalam mengatasi pandemi ini dan menjadikan momen pandemi itu bukan sebuah momen yang negatif, tapi ini menjadi ruang peluang untuk membuat hal baru. Nah, oleh karenanya kami ingin tahu barangkali apa pandangan HIPMI yang mendukung kegiatan Digital Technopreneur Fest ini. Saya persilakan, Bu. Oke. Terima kasih Pak Lala, Pak Didin, dan juga teman-teman semua. Saya Hilda Kusuma Dewi. Saya mewakili HIPMI di sini, tentunya berbicara tentang kegiatan Digital Technopreneur Fest yang akan kita launching sebentar lagi. Tentunya HIPMI sangat mengapresiasi dan sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini. Terutama di era pandemi seperti ini, seperti kita ketahui mungkin kan kegiatan-kegiatan serba terbatas. Jadi kegiatan teknologi technopreneur ini harus semakin ditingkatkan dan terus semakin harus berkolaborasi antara semua pengusaha baik dari tingkat bawah, menengah, sampai ke tingkat atas. Tentunya kita semua harus saling bergandeng tangan supaya bisa menciptakan suatu kesuksesan di mana digital, terutama pada saat ini kita rasakan tentunya akan sangat-sangat kita rasakan sangat perlu ya Pak tentunya. Jadi dari bisnis mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan juga saya rasa semangat-semangat kewirausahaan tentunya dari HIPMI perlu terus ditumbuh kembangkan sehingga mendapatkan pelaku-pelaku usaha baru yang juga tentunya seperti yang kita ketahui dalam era revolusi industri mencapai 4.0. Nah, jadi saya sendiri juga memberikan kesempatan besar kepada semua para pelaku teman-teman UMKM dan juga pelaku-pelaku usaha untuk bisa ikut serta bergabung dalam kegiatan Festival Digital Technopreneur ini, di mana kita akan mencari tentunya ya teman-teman yang sangat potensial, yang bisa mampu berkreativitas dan juga bisa mampu menuangkan ide-ide positifnya di dalam kegiatan ini. Juga tentunya nanti teman-teman dari DTF dan juga teman-teman dari BKPM akan terus mensupport kegiatan ini. Mereka akan terus membina sampai finalnya akan mencarikan investor yang bisa untuk membina teman-teman yang mungkin akan terus berkembang dengan lebih pesat, yang akan menciptakan suatu platform-platform baru yang bisa digunakan untuk kita semua demi kesuksesan kita bersama, dan juga tidak lupa menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Baik, Pak Indra, Pak Didin, Bu Hilda, saya pikir ini sebuah ruang bagi usahawan untuk bergandeng tangan, bermitra, dan bahkan berkolaborasi dengan Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal ke depan. Kami harapkan di DTF itulah kita akan memunculkan kreativitas-kreativitas, kemudian kita mempunyai pandangan-pandangan baru tentang bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan kami harapkan nanti siapapun yang akan ikut
akan mengambil manfaat ya dari kegiatan ini dan menjadi jejaring kolaboratif usahawan dan investor untuk Indonesia masa depan. Saya pikir itu yang boleh kita dorong. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini banyak usahawan yang akan ikut ke dalam kegiatan DTF. Silahkan diperhatikan karena launching acara ini pada tanggal 20 Juni tahun 2021. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, pada seluruh masyarakat, khususnya para pengusaha muda, kaum pengusaha milenial, agar saudara-saudara bisa menjadi pengusaha yang bisa meningkat skala usahanya dari kecil, menengah, dan menengah jadi besar, dan daftarkan segera di www.dtpfest.com. Anda usahawan, jadikanlah pandemi COVID sebuah peluang, bukan sebuah masalah. Tantangannya adalah Anda boleh ikut serta dalam Digital Technopreneur Fest. Di sana akan ditularkan virus-virus kreatif untuk mampu berkolaborasi mengembangkan usaha tidak hanya untuk bertahan. Kami tunggu di www.dtpfest.com. Mari ikuti dan ramaikan Digital Technopreneur Fest untuk menciptakan pengusaha Indonesia yang inovatif. Silakan daftar di dtpfest.com. Halo kepada semua teman-teman dan sahabat-sahabat HIPMI di seluruh Nusantara. Mari kita sukseskan kegiatan Digital Technopreneur Festival yang akan di-launching pada tanggal 20 Juni 2021. Tentunya kita semua mengajak semua teman-teman di seluruh Nusantara untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang penuh inovatif dan juga kreatif. Tentunya kegiatan ini harus bisa mensukseskan kita semua. Silahkan kunjungi website kami di www.dtpfest.com.